Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan membahas kajian pada kesempatan ini yaitu syurutuz zabah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas pengertian adzabah, kemudian pada selanjutnya atau kajian selanjutnya kita akan membahas tentang syurutuz zabih, syarat-syarat penyembelih, ya. Berarti seorang santri itu harus mampu menyembelih hewan, ya. Apa yang pertama, syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah yajibu an yakuna dzabih samawiddin. Jadi wajib kepada penyembelih itu beragama samawi. Ya. Di sini disebutkan beragama samawi. Karena di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, disebutkan masih ada sebagian yang masih berpegang kepada agama samawi atau agama Islam atau agama tauhid, sehingga mereka banyak mengucapkan ketika dalam menyembelih dengan atas nama Allah, ya. Musliman, muslim, agama samawi, musliman, muslim, au min ahlil kitab, atau dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang kita kenal adalah, ya, Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Maka ada orang yang mengatakan apakah boleh tidak diberi makanan oleh orang-orang Nasrani. Biasanya ada yang meragukan begitu, ya. Nah, kalau melihat nas-nas atau pendapat-pendapat ulama, ya, bahwa diberi makanan oleh orang-orang ahlul kitab, ya, maka diperbolehkan, ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Nah, ini adalah hadis yang ini adalah ayat Quran surah Al-Maidah ayat kelima, membolehkan wa ta'amul ladzina utul kitab, yaitu makanan dari orang-orang, ya, yang diberikan oleh ahlul kitab, hillul lakum, ya, halal, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka, ya. Kemudian yang kedua adalah yajib an yakuna dzabih akilan mumayyizan. Sebelum ke sini, biasanya di negara-negara non-muslim, ya, di negara-negara non-muslim mereka tidak menyediakan misalkan makanan halal, gitu, ya. Tapi kan kita bisa memilih makanan-makanan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti ikan, maka pilihlah ikan. Kalau ada di negara-negara non-muslim, ada yang makan babi dan sebagainya, maka kita cari makanan-makanan yang memang sudah jelas kehalalannya, seperti ikan, ya, atau sayur-sayuran dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah yajib an yakuna dzabih akilan mumayyizan. Wajib kepada si penyembelih itu berakal, mumayyizan, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bersih, mana yang kotor. Jadi orang yang akil mumayyizan itu adalah akil berakal. Jadi tidak ditentukan usianya, ya, tidak ditentukan artinya usia apakah itu anak-anak maupun dewasa. Kalau sudah akilan mumayyizan, maka boleh menyembelih dengan menyebut nama Allah, gitu, ya, dan syarat-syarat penyembelihan atau bagaimana tata cara penyembelihan.
Jadi jangan sampai kita ini ya santri yang sudah paham terhadap agama kemudian tidak berani menyembelih gitu ya. Belajar menyembelih, harus belajar. Kalau tidak belajar, maka disembelihkan nanti oleh orang lain yang belum tentu kehalalannya, apalagi disembelih oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Maka wajib bagi santri untuk belajar dan mampu menyembelih ya. Kemudian yang ketiga adalah yajuz, boleh an yakuna dzabih rajulan awim ro'atan. Jadi boleh untuk bagi syarat si pembeli itu laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak ada larangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Ibni Ka'b bin Malikin an abihi annam ro'atan zahabat syatan bihajarin fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika fa amara biaqlihi. Dari Ka'ab ya, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ada seorang perempuan zahabat, dia menyembelih ya, dia menyembelih syatan, dia menyembelih syatan ya, boleh ya kambing atau wedus ya, bihajarin dengan batu. Batunya apa? Ya batunya ya batu yang tajam begitu ya. Fasu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu, fa amara bi aqliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. Kemudian kita lanjut. Yang keempat adalah la yakuna dzabih muhriman fil haji awil umrah. Tidak boleh seorang penyembelih itu dalam keadaan sedang ihram ya, dalam haji atau dalam umrah ya. Tidak boleh ya, tidak boleh menyembelih dalam keadaan haji, dalam keadaan ihram ketika waktu haji atau ketika umrah. Taib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran suratul Maidah ayat 96, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtu huruma. Diharamkan atas kalian ya memburu ya, atau hewan buruan di padang pasir itu ma dumtum huruma, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya kita dikumpulkan. Nah, ini ada di sebelahnya, ini ada apa namanya? Ada ayam ya. Nah, mana yang harus dipotong? Ya, yang harus dipotong ya ini minimal apa disebutnya ini skin ya, trakea, oesophagus, next muscle ya, ini apa nih, jugular vein, apa namanya itu ya, ini. Jadi kalau menyembelih itu disembelih di sini ya, disembelih. Nah, sampai apa? Sampai ya yang 5 perkara ini, nadinya urat ininya ya, nadinya, kerongkongannya ini sudah terpotong. Jangan sampai tertebas semuanya ya, jangan sampai terpotong semuanya, tapi ya sampai sini saja ya. Ada trakeanya, oesophagus dan seterusnya. Nah, ini nanti insya Allah kita praktek ya. Kalau kita praktek di mana di pondok, nanti kita praktek sambil masak-masak di Hizbul Waton. Taib. Kemudian selanjutnya kita akan bahas kaifiyatud dabah, metode menyembelih. Nah, metode menyembelih. Nah, kapan-kapan kita ada acara perkemahan, nah kita bawa ayam yang masih hidup gitu ya, langsung kita sembelih sebagai praktek ya. Yang pertama, niyatut tadbihu lillahi, niyatut tadbihi lillahi ta'ala wahdah. Jadi niat menyembelih itu karena Allah ya, karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena misalkan ada pembangunan rumah, nyembelih
hewan, menyembelih ayam atau menyembelih yang lain, kemudian darahnya dikucur-kucurkan dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh, haram. Jadi niat tadbih itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena sesuatu, bukan karena ini, bukan karena itu. Yang kedua, yastahibbu an yastaqbilul qiblah, an yastaqbilal qiblata fit tadbih, disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Berarti selain arah kiblat bagaimana? Selain arah kiblat boleh-boleh saja, tapi sunnahnya dicintai oleh Nabi itu menghadap kiblat. Baik. Kita lanjut. Yang ketiga, wad'ul madbuhi fil mauqifil aktsar rohatan. Ya. Jadi apa sih wadu'a? Ya, wadu'a itu bisa meletakkan madbuh, hewan yang disembelih, fil mauqif, pada tempat, ya. Sehingga apa? Sehingga hewannya itu bisa tenang, ya. Hewannya bisa tenang. Jadi tempatkan yang baik, kemudian setelah itu baru disembelih, ya. Jangan sampai dalam berdiri langsung disembelih. Ya, dalam keadaan yang tersiksa disembelih, jangan. Tapi tenangkan dulu, ya, biar hewannya pun sadar dia akan disembelih, dia akan dikurbankan atas nama Allah. Ya. Dzakara yadhkuru smallaha jadi kabbarahu qabla an yadbaha biqaulin bismillahi Allahu akbar. Jadi kalau menyembelih itu dengan menyebutkan nama Allah dan bertakbir sebelum menyembelih. Bagaimana caranya? Bismillahi Allahu akbar. Coba ya. Bismillahi. Jadi kalau menyembelih sudah siap, sudah tenang hewannya. Kemudian sikinnya, pisaunya sudah tajam, sudah siap begitu ya. Ditenangkan dulu hewannya, kemudian ucapkan Bismillahi Allahu akbar, baru potong. Ya, langsung potong. Bismillahi Allahu akbar, seret gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, yukayyiful madbuh liyas kuna fi makani liya. Ini yukayyiful madbuh. Madbuh yukayyif di sini kita akan yukayyif ini maknahu, naam. Ya, artinya apa? Jadi kembali, jadi harus harus hewan yang disembelihnya itu harus tetap pada tempatnya, ya. Harus tenang di tempatnya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian al-yadul yusra yumsik madbuh. Jadi yadul yusra, tangan apa? Tangan kiri, yamsikul madbuh. Memegang apa? Memegang hewan yang akan disembelih. Yumsikul madbuh. Fi asli unuki, di di asal unuk. Unuk itu ya ini leher gitu ya. Wal yadul yumna, dan tangan kanan, ini tangan kanan ya, tangan kanan yumsikus rotu, memegang apa? Syafroh. Syafroh itu apa? Bisa golok, bisa pisau yang tajam, ya. Nah, ini dalam gambar sini. Tangan kanannya memegang kepada lehernya, kemudian tangan kirinya memegang lehernya, tangan kanannya itu memegang apa? Memegang sikin atau memegang pisau yang tajam. Ya. Kemudian yaqta'udz dzabih. Penyembelihnya yaqta, memotong fi unukil madbuh, pada leher yang disembelihnya itu, hewan disembelih, fi arba'ati mawadhi'a, fi arba'ati, 4 tempat, di dalam 4 tempat, fi arba'ati mawadhi'a, ya,
di tempat-tempat. Al-hulqum, hulqum itu ya yang ada, kalau manusia ada kan hulqum nih, ya ada. Kalau laki-laki itu ada jakumnya di sini ya, hulqum. Wal mar'i, mar'i itu apa? Mar'i itu urat ya, urat yang ada ya. Mar'i itu bisa hulqum, kemudian mar'i, bisa disebut mar'i di sini. Nah, apa? Di kerongkongan itu ada mar'i. Kemudian urkon. Urkon itu apa? Dua urat nadi. Dua urat nadi harus putus itu. Ya, urat nadi bisa di pinggir, mar'i itu di tengah, ya. Hulqum wal mar'i wal irqon, ya. Kemudian layab silu ra'sil madbuh, tidak boleh sampai berpisah gitu ya. Saking jangan tegang, makanya motong ayam, bismillah Allahu akbar, ya cukup saja hulqum, mar'i, kemudian irqon, ya. Kerongkongan, kemudian dua, yang penting dua nadi itu ya. Kalau misalkan hulqum, mar'i telah putus, belum tentu irqon, ya. Belum tentu irqon. Kadang-kadang sebelah sini terpeleset, sebelah kanannya tidak tersembeli. Nah, jangan sampai juga dengan semangatnya sampai memotong hewan sembelihan itu sampai berpisah antara jasadnya, antara badannya dengan kepalanya. Nah, ini banyak terjadi bagi pemula gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. La yafsilu ra'sil madbu an jismi illa min ba'di an tafaraqal haya, kecuali setelah apa? Setelah mati, ya. Setelah berpisahnya nyawanya hewan itu dengan badannya atau dengan jisimnya pada hewan tersebut. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang terakhir yang Ustaz akan sebutkan pada kesempatan ini adalah apa hikmah menyembelih itu. Yang pertama, hikmahnya ya, an yaj'ala dzabhi syar'i ma'kulan halalan thayyiban minal maitatil haramil qabih. Yang pertama, untuk menjadikan hewan penyembelihan yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dapat bisa dimakan dengan halal, dengan baik, ya, dengan baik. Bedanya antara yang disembelih dengan syar'i yang halal thayyiban itu akan berbeda jauh dengan mayit, dengan bangkai yang diharamkan, yang kotor itu. Itu untuk membedakan kita. Kemudian yang kedua, inna tabi'atid dam annahu yuhawwi kimiyatiha ila minal jarasim. Sesungguhnya tabiatnya, kebiasaannya dam itu apa? Darah. Darah itu membawa apa? Membawa jenis-jenis atau virus-virus, ya. Jadi terdapat di dalam dalam darah itu adalah apa? Jenis-jenis kimia-kimia yang membawa virus-virus. Jadi kalau makan bangkai itu ya berarti nggak normal, pasti ada penyakitnya ya. Bukan penyakit yang bukan penyakit biasa, bisa penyakit yang menyebar, bisa penyakit yang tidak bisa disembuhkan gitu ya. Walahmul hayawan alladzi la yakhrujud dam min jasadihi kalamhil maitati bila dabhin. Kalau menyembelih, kalau daging hewan yang tidak keluar darahnya dari badannya, dari dagingnya, kalahmil mayyiti bila dabh, maka hewan itu seperti mayit atau seperti bangkai yang tidak disembelih. Huwa yahmilul jarasim wal mikrubat. Nah, ini mikrubat ya. Wal jarasim wal mikrubat ya. Jadi dia akan membawa apa? Jarasim itu virus ya. Wal mikrubat, mikroba ya. Jadi jarasim wal mikrubat ini
Mikrubat itu jama dari mikroba. Ya, mikrubat. Wadzabhu fil islami ratu khurujid dam min jasadil hayawan. Jadi menyembelih di dalam Islam itu syaratnya adalah keluar darah min jasadil hayawan kulluhu hatta yatharu lahmahu min kullil jarasim wal mikrubat. Baik. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga makanan-makanan agar yang kita makan ini adalah halal dan thayyib. Bukan saja halal, tapi juga thayyib, memberikan kemanfaatan dan faidah terhadap tubuh kita. Yang terakhir, ad-dabhu asy-syar'i huwa arhama kaifiyati fi qatlil hayawan. Kaifiyati huwa arhama kaifiyati fi qatlil hayawan. Qad saddaqa hadal mas'alah tadqid al-iktisyafat al-ilmiyah al-hadisah, bahwa penyembelihan secara syariat Islam itu sudah dibuktikan bahwa menunjukkan sehatnya hewan yang disembelih daripada hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Taib, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah tasliyah. Ya, tasliyah. Tasliyah itu pengingat kita. Hal antum, apakah kalian ta'lamu nama hakama daba ibnu daba habnu bahimati fi batni ummi? Apakah kalian tahu apa hukum adabah ibnu anak ya hewan di dalam perutnya? Atau ya, jadi kalau ada hewan, bagaimana hukumnya menurut antum nih? Ya, apakah kamu tahu bahwa hukum menyembelih hewan, misalkan nih kambing ini ada anak di dalam perutnya? Hunaka halatan yumkinu waradaha. Ada dua keadaan. Yang pertama, idza mata illa ibni fi batni ummi hina tadbih fahakamu halal. Kalau jika mati kecuali anaknya di dalam perut ibunya ketika menyembelih, fahakamu halal. Fahakamu idza matal al-ibn apa? Kalau misalkan disembelih nih ya, fi batni ummihi hina tadbih, jadi antum menyembelih hewan yang hamil. Kemudian ternyata setelah dibuka anaknya itu mati. Bagaimana hukumnya? Maka halal kahukmi ummihi, seperti hukum induknya yang disembelih. Walayah taj an yudbah ba'da khurujihi. Tidak perlu untuk disembelih setelah dikeluarkan, ya. Jadi ketika menyembelih induknya ternyata anaknya itu ada dalam perutnya. Ya. Nah, yang kedua, idza hayya bani ba'da khuruji, kalau hidup, induknya sudah dipotong, dikeluarkan semuanya, kemudian masih hidup, mimbatni ummihi wajaba an yudbah li halali lahmihi. Wajib untuk disembelih, ya, wajib untuk disembelih hewan atau hewan yang ada di perut ibunya ketika dikeluarkan dia masih apa? Masih hidup. Untuk hadal hadis, lihatlah hadis ini. Qala musaddadun qulna ya Rasulullah nanharun naqah wa nadbahul baqarah wasyata fanajidu fi batniha janin. Jadi Musaddad itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami menyembelih unta, kemudian juga menyembelih baqarah, kemudian juga menyembelih syah. Kemudian kami menemukan di dalam perut hewan tersebut janin.
janin, ya janin. Bahasa kita juga janin. Anulqihi amnakul. Apakah kami membuangnya atau kami memakannya? Qala kuluhu. Maka kata Nabi, makan saja in syi'tum jika kalian berkehendak. Fa inna zakatahu zakatu ummihi. Ya ini. Jadi hukumnya janin di dalam perut, ya, di dalam perut hewan itu kemudian disembelih induknya, ya, hukum janin itu sama dengan hukum induknya, artinya halal. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan yang singkat yang ini. Insya Allah ini juga sangat antum sudah dikasihkan kemarin bab ini, tapi kita pelan-pelan agar antum semua juga bisa mengerti kajian fikih dabah ini, karena memang agak keterbatasan situasi dan kondisi kita sehingga kita belum bisa tambah atau bisa memurojaah bareng. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti di bulan Januari, insya Allah di semester kedua, insya Allah biidnillahi ta'ala, dan antum tetap semangat dan antum tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.